Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan teduh klasis kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Sepanjang malam yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang Tuhan beri bagi kami. Maka sebelum memulai seluruh aktivitas kami, biarlah kami dibekali oleh firman Tuhan. Dan Tuhanlah kiranya memberi bijaksana bagi kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan seturut dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur bagimu. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali dalam perjalanan waktu yang kita lewati dalam kehidupan kita, ada kala momen di mana masa lalu kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu bangkit kembali. Dan itu membuat kita, dosa-dosa masa lalu kita itu mengintimidasi kita, seolah-olah mendakwa kita, menekan kita, menghambat kita untuk kita maju. Dan itu menjadi sebuah tekanan ataupun intimidasi bagi kita. Siapapun di antara kita ini berdosa, hanya mungkin ada yang tidak ketahuan di hadapan manusia, dan ada juga orang yang bisa menutupi masa lalunya ataupun pandai menutupi keberdosaannya. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan pasti tahu akan dosa pelanggaran kita yang meskipun kita cerdik ataupun pandai menutupinya. Namun saya mengundang saudara-saudara semua pada hari ini bahwa di tangan Tuhan, tetap terbuka tangan Tuhan bagi setiap kita untuk menerima kita, bagi orang yang sadar dan mengaku akan pelanggarannya, baik di masa lalu pun, seberapa kelam pun kehidupan kita di masa lalu, Tuhan mau menerima kita. Kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka yang sadar akan dosanya. Oleh sebab ada juga banyak orang yang berdosa, yang begitu kelam kehidupannya, tetapi merasa hidupnya benar. Dan karena dia merasa hidupnya benar, maka seolah mereka tidak butuh akan pengampunan daripada Tuhan Yesus.
Keyakinan akan pengampunan Tuhan atas dosa membuat kita menjadi manusia yang terus-menerus diperbaharui. Dosa-dosa tidak lagi membatasi ruang gerak kita. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kalau kita sudah diampuni dan mengaku kepada Tuhan akan pelanggaran kita, dan itu jelas tidak akan menghambat ruang gerak kita lagi. Pengampunan dari Tuhan mendorong kita memperbaharui diri kita terus-menerus, bukan pula melahirkan pemikiran bahwa dengan adanya pengampunan dari Tuhan membuat kita merasa bahwa pengampunan Tuhan itu murahan. Jadi mari kita berbuat dosa lagi. Jelas pemahaman seperti itu keliru. Diampuni bukan menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa lagi. Mazmur 25 yang telah kita baca ini merupakan ratapan ataupun doa minta tolong dari Daud kepada Tuhan. Dia meratap dan mengadu kepada Tuhan sebab merasa dipermalukan oleh musuh-musuhnya yang bersukacita akan penderitaan Daud. Di tengah kepedihan hati Daud akan rencana kudeta anaknya sendiri yang bernama Absalom, Daud berdoa di ayat yang pertama membuka nats kita ini, dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Pemahaman ini menunjukkan bahwa ketika dia bergumul sangat berat kepada Tuhan, Daud semakin memberikan hidupnya yang terbaik, dan inti kehidupan, jiwa merupakan inti kehidupan yang dia serahkan kepada Tuhan untuk bisa berdamai dari perasaan tertekan, intimidasi daripada dosa-dosa masa lalu. Daud adalah orang pilihan Tuhan, telah diurapi oleh Tuhan, tetapi masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti itu menjadi pembenaran bagi kita hari ini, tetapi supaya kita berjaga-jaga bahwa siapapun kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Maka dia mengungkapkan, dia mengakui, sadar, dan dia bersaksi bahwa dia terbeban akan dosa-dosa masa lalunya. Tetapi dalam hal ini kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengakui dengan iman, sadar akan pelanggaran kita, maka Allah tidak akan memperhitungkan lagi kesalahan dan dosa kita, dan yakin bahwa oleh karena rahmat-Nya, di ayat yang ke-6 kata rahmat ada di situ, Tuhan akan menerima kita. Kata rahmat seakar dengan kata rahim, menggambarkan cinta kasih ibu kepada anaknya. Jika Allah memperhitungkan dosa-dosa kita, apa sih masalahnya? Apa masalah ketika Allah memperhitungkan dosa-dosa kita? Dikatakan di dalam Ayub pasal 13 bahwa ketika Allah memperhitungkan dosa-dosa kita, yang ada kita ini seperti rapuh, seperti kayu lapuk, dan seperti kain yang dimakan ngengat. Sebegitulah kondisi kita kalau Allah mengingat dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itulah Daud memohon agar kiranya Allah dengan rahmat-Nya, seperti ibu terhadap anaknya sendiri, demikianlah dia memohon kepada Allah. Dan dengan kasih setia Allah yang melebihi murkanya, menerima dia dan menjadi penolong bagi Daud akan kesesakannya, akan dosa-dosa pelanggarannya masa lalu. Semua bukan karena kebaikan, tetapi hanya karena rahmat dan kasih setia Allah yang menolong Daud dan kita semua luput dari dakwaan dosa masa lalu kita. Dalam ayat 7 ini ia memohon pengampunan dosa, terutama dosa masa mudanya, pelanggaran masa muda. Mungkin pada masa muda dia melakukan pelanggaran yang tidak sedikit. Atas dosa seperti itu ia memohon pengampunan Allah. Menariknya saudara-saudara yang terkasih, bahwa ia mendasarkan keberanian memohon pengampunan dosa ini atas dasar pengalaman sejarahnya bersama-sama dengan Tuhan. Ia meminta agar dosanya dihapuskan berdasarkan kasih setia dan kebaikan Allah. Ingatlah bahwa lebih besar kasih Allah yang kita terima dibanding dengan dosa-dosa kita. Allah tetap dengan tangan terbuka menerima kita seberapa kelam pun masa lalu kita. Tuhan tetap mau menerima kehidupan kita. Kalau kita masih gelisah akan dosa-dosa kita, itu masih bagus. Itu masih ada titik terang. Kalau masih kita gelisah dengan dosa-dosa kita, yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah nyaman dengan dosa-dosa kita. Maka saya katakan, ketika kita sudah nyaman dengan dosa-dosa kita, sebenarnya kita di sana sudah sangat jauh daripada Tuhan. Banyak orang percaya itu sulit sekali, rendah hati, berani mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Yang ada kita cenderung membela diri kita sendiri. Kesalahan adalah sebuah hal wajar memang, tetapi berani mengakui kesalahan butuh kerelaan hati dan keberanian.
Masalahnya banyak orang menganggap bahwa mengaku salah sama dengan bersalah ataupun mengaku kalah. Tapi bagi Tuhan tidak demikian. Mengaku bersalah bukan berarti kita kalah, tetapi justru mengaku bersalah dimenangkan di dalam Tuhan. Maka ketika kita mengaku bersalah, kita akan dimenangkan di dalam Tuhan. Ada orang yang begitu banyak menghabiskan waktu dan energi untuk menyesali perbuatannya masa lalu, padahal sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Menyesali pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kisah Daud ketika jatuh ke dalam dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan dalam kehidupannya selalu menjadi pengingat bagi kita bahwa ketika kita mengaku, maka hubungan kita dipulihkan kembali dengan Tuhan. Sadar akan dosa membuat Tuhan mengampuni kita, menebus kita. Penebusan yang daripada Tuhan itu sempurna, tidak perbagian-bagian dalam hidup kita, tetapi sempurna ada dalam kehidupan kita. Menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita itu adalah tindakan yang benar. Namun jauh lebih berguna kalau kita menindaklanjuti penyesalan itu dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama dan melakukan perbuatan yang jelas tidak berguna. Artinya ketika kita meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, jangan lagi lakukan hal yang sama yang kita lakukan sebagai sebuah kesalahan. Jadikan kesalahan ataupun dosa pada masa lalu sebagai pembelajaran agar kita sekarang dan nanti mengerjakan hal yang berguna dan yang berdampak positif, tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain. Maka ketika Allah mengampuni dosa kita, Dia dikatakan bahwa Allah tidak mengingat lagi pelanggaran kita, yang menunjukkan penghapusan dosa, penebusan dosa dari Tuhan itu menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita, bukan perbagian. Maka saya mengundang kita saudara-saudara semua juga, mari kita ketika Allah mengampuni seluruh kehidupan kita, mendorong kita juga mengampuni orang lain secara menyeluruh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa buat pengurus PJJ dan kategorial seluruhnya. Kita berdoa. Syukur atas firman yang telah kami dengar ya Bapa. Biarlah firman ini bisa menjadi pengingat bagi kami, bisa menjadi pendorong bagi kami untuk kami berlaku hidup benar dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Izinkan kami berdoa buat seluruh pengurus PJJ dan pengurus kategorial seluruhnya, di dalam kerelaan mereka melayani Tuhan, melayani kategorial, melayani PJJ masing-masing. Tuhan memberkati mereka, dan kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, yang baik dilakukan. Dan seluruhnya pengurus PJJ, pengurus kategorial, keluarga mereka, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan akan memperhitungkan segala kebaikan, segala pengorbanan yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka, dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.